Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih bimbingan manasik itu, manasik haji itu. Nah, jadi bimbingan manasik haji dan umroh itu merupakan sebuah kegiatan, yaitu arahan atau bimbingan dari sebuah lembaga, mau itu GO, government organization, ataupun NGO, non government organization, yang nantinya akan membantu persiapan, entah itu dalam hal pengetahuan, kesiapan mental dari para calon jamaah, dan juga bantuan dari hal teknisnya, yaitu teknis lapangan atau praktiknya gitu. Nah, di antara lembaga yang menyelenggarakannya itu ada KBIH dan KUA, Kantor Urusan Agama, dan KBIHU atau kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Nah, jadi di antara dua itu terdapat perbedaan juga. Apa sih perbedaannya bimbingan di KBIHU dan KUA? Nah, adapun perbedaannya yaitu yang pertama dalam hal penyelenggaraan. Di KUA itu biasanya diselenggarakan oleh lembaga KUA yang mana yang bimbingnya juga itu dari anggota KUA-nya tersebut, yang tentunya sudah ditunjuk itu untuk fokus terhadap pelaksanaan bimbingan manasik haji gitu ataupun umroh. Nah, adapun di KBIH itu dikelola oleh yayasannya gitu. Mereka sudah punya strukturnya sendiri, bagian-bagiannya yang nanti akan menjadi pembimbing, menjadi teknis lapangan, segala yang mempersiapkan segala hal lah pokoknya. Itu diurus oleh yayasan gitu. Nah, lalu yang kedua itu dalam hal lingkup peserta. Nah, untuk bimbingan manasik di KUA itu dibuka buat calon jamaah yang sudah terdaftar haji di KUA setempat gitu. Nah, untuk peserta bimbingannya juga berasal dari masyarakat umum yang telah terdaftar tentunya, dan tentunya di calon jamaah yang terdekat dari KUA gitu, maksudnya tuh dari terdekat dari KUA-nya gitu jamaahnya. Nah, adapun untuk di KBIH itu diikuti oleh calon jamaah itu lebih luas lagi gitu. Jadi nggak harus dari satu daerah doang, tapi bisa dari berbagai daerah atau kelompok tertentu yang bergabung di KBIH. Misalkan orang Bandung pengen ikut KBIH yang di Sumedang nih, gara-gara di KBIH Bandungnya rata-rata sudah penuh, misalkan bisa gitu. Jadi terbuka gitu untuk dari berbagai daerah untuk kalau KBIHU gitu. Nah, lalu yang ketiga ada pendekatan dan materi. Nah, untuk bimbingan manasik di KUA yaitu cenderung menggunakan pendekatan yang lebih formal dan berfokus dalam aspek-aspek tata cara dan tuntunan ibadah haji umroh sesuai dengan ajaran Islam, seperti misalkan materi rukun, wajib, dan sunnah dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau di KBH itu pendekatannya lebih praktis dan berbasis pengalaman dari para pembimbing jamaah haji yang tentunya sudah berpengalaman banget gitu kan untuk membimbing dan banyak pengalaman dalam melaksanakan ibadah haji gitu lah intinya. Dan juga di KBH itu lebih memberikan penekanan ke persiapan fisik dan mental, dan juga informasi praktis seputar perjalanan serta pengalaman dan tips bagi jamaah haji nantinya, supaya lebih prepare gitu kepada calon jamaahnya supaya siap dan lancar ibadahnya nanti. Untuk durasinya, perbedaan durasi yaitu bimbingan manasik di KUA biasanya memiliki jadwal yang terstruktur dan durasinya lebih singkat dibandingkan di KBIHU gitu. Misalkan setiap pertemuan misalkan sekali seminggu, mungkin ada yang bahkan sebulan sekali gitu pertemuan latihannya gitu di KUA. Sedangkan di KBIH itu lebih sering gitu dibanding di KUA itu pertemuannya, dan juga lebih terstruktur dan lebih rapih lah untuk pelatihannya, jadi lebih maksimal untuk bagi para calon jamaahnya gitu.
Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen dalam hal bimbingan manasik haji gitu. Nah, fungsi manajemen itu kan ada 4 itu POAC. Yang pertama ada planning, organizing, actuating, sama controlling. Nah, yang pertama planning. Nah, planning ini jadi nantinya KBH atau KAWA itu nanti pokoknya lembaga yang menyelenggarakan bimbingan manasik ini akan mempersiapkan segala hal dari misalkan tempat, juga materi yang akan disampaikan, juga mengatur planning target jamaah, juga membuat list pertemuan materi per pertemuan itu belajar apa aja gitu, menyampaikan apa aja kepada jamaah. Misalkan praktik minggu ini bahkan diajarin praktik sa'i atau apa gitu, jadi lebih rapi, agar lebih rapi dan tersusun untuk penyelenggaraan bimbingan manasiknya. Lalu setelah planning itu ada organizing. Nah, di organizing ini juga jadi lembaga tersebut itu membuat struktur tentunya untuk lebih rapih juga dalam hal pelaksanaannya, supaya setiap divisi itu bakal fokus dan bertanggung jawab akan hal yang mereka tanggung jawabi gitu. Jadi mereka lembaga tersebut membuat struktur organisasi terlebih dahulu gitu, organizing, dan juga mengatur jalannya pelaksanaan bimbingan manasik. Nah, lalu actuating itu pelaksanaannya gitu. Jadi semua hal yang telah diorganising sebelumnya itu dilaksanakan, dipraktikkan itu di actuating itu. Jadi misalkan bagian pembimbing gitu, setelah sudah dipersiapkan dari planning, misalkan materi ini sudah disiapkan, terus organizing sudah, pembimbingnya sudah dapat gitu, udah ada pembimbing. Lalu actuating, pengarahan langsung kepada jamaah gitu, penyampaian materi, praktikum gitu, praktik lapangan misalkan lah gitu kepada para jamaah di actuating. Nah, habis actuating baru controlling. Nah, controlling ini jadi setiap pertemuan, setiap misalkan setahun sekali akan ada controlling, dan tentunya juga ada evaluating nantinya yang akan mengatur keberhasilan dan kelancaran dari kegiatan bimbingan manasik tersebut gitu. Lalu ada unsur-unsur manajemen. Untuk unsur-unsur manajemen yaitu ada man itu dalam hal bimbingan manasik itu yaitu pembimbing, yaitu yang mengarah dan memberikan materi kepada jamaah gitu, mentor. Habis itu ada material itu ya alat-alat seperti misalkan buku, dikasih buku buku untuk tuntunan ibadah haji gitu kepada setiap jamaah. Jadi material itu barang-barang yang seperti kain ihram segala macam lah, intinya seperti itu. Habis itu yang ketiga ada money. Nah, money itu tentunya biaya gitu, biaya pelaksanaan bimbingan manasik itu, biayanya dari mana aja, terus bayar untuk pelatihan itu berapa, segala macam itu tentang money-nya. Nah, lalu itu ada mesin, atau kalau dalam hal bimbingan itu peralatannya, misalkan setiap praktik lapangan itu misalkan membutuhkan alat, misalkan untuk praktik tawaf, maka akan dibuatkan Ka'bah, simulasi Ka'bah gitu.
di tengah lapangan. Itu kan membutuhkan alat. Tentunya juga alat-alat untuk misalkan untuk seperti proyektor segala macam untuk menampilkan materi gitu kepada para jamaah. Itu namanya mesin. Habis itu ada yang namanya material, money, mesin. Habis itu ada market atau pasar kalau di ini. Nah, mungkin pasar ini itu berupa jamaah itu sendiri gitu, karena kita menyampaikan ini materi segala macam itu kepada para jamaah gitu. Kita mencari orang yang ingin melaksanakan haji untuk mempersiapkan haji gitu ya, tentunya kepada jamaah, para calon jamaah haji gitu. Jadi targetnya itu kepada para calon jamaah haji. Mungkin seperti itu. Sekian, terima kasih.